Bismillah. Sini Mas Evi, buruan. Apa yang kamu lakukan? Kepala kamu sudah merah. Assalamualaikum. Maaf. Sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Mr. X di sini. Ini saya bersama Mas Sevi ya, teman-teman. Ini Mas Sevi, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat, Mr. Iya, ini setelah sekian lama kita nggak bareng ya Mas Sevi ya. Betul, Mr. Iya, ini Mas Sevi ada kabar baik ya. Punya seorang bayi yang baru lahir. Dan ini bayinya pun cukup imut, teman-teman. Ya, mungkin nanti bisa ditayangkan di sini juga. Ini anak dari Mas Sevi. Ini anak pertama ya Mas Sevi ya? Pertama, Mr. Alhamdulillah. Iya, namanya siapa ya Mas Sevi? Namanya Arkan. Oh, Arkan ya? Iya. Ayo udah. Ada kepanjangannya sih, Mr. Oh, kepanjangannya ada. Ada, Mr. Yang kasih nama siapa, Mas Sevi atau istrinya? Kalau yang Arkan itu dari saya, Mr. Oh, terus kepanjangannya dari istrinya? Iya, dari itu. Oh, maksud dari Arkan itu apa Mas Sevi? Kalau Arkan itu apa ya kemarin ya? Saya lupa, Mr. Oh, lupa ya, udah nggak usah dibahas ya teman-teman ya. Yang jelas udah ini potong rambut. Udah, Mr. Udah, berarti udah dikasih nama ya. Udah, Mr. Alhamdulillah. Ini sudah hari keberapa berarti? Udah ada 1 minggu ya Mas Sevi ya? 1 minggu ada, Mr. Alhamdulillah 1 minggu ada ya. Jadi kebahagiaan Mas Sevi sekarang sedang memuncak-muncaknya karena sedang memiliki anak ya. Dan ini penantian yang cukup lama ya Mas Sevi ya. Berapa tahun nih dari menikah hingga mempunyai 3 tahun, Mr. 3 tahun ya? Iya. Jadi 3 tahun kosong gitu Mas Sevi. Iya, betul. Wah, perjuangannya cukup ini ya Mas Sevi ya. Ya memang teman-teman, ini adalah suatu ujian. Jika kita melakukannya dengan Allah ya, dengan hati lillahi ta'ala, maka biasanya itu akan lebih lama memiliki keturunan. Karena kita itu dengan lillahi ta'ala. Beda lagi dengan orang yang melakukan hubungan sebelum menikah, itu biasanya cepat sekali jadi ya. Bahkan 1 kali atau 2 kali ini aja langsung jadi gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman, kita nggak usah bahas tentang bayi lagi. Ini saya sedang berada di sebuah perkebunan, tapi di perkebunan ini bukan perkebunan kayak petani biasa ya. Ini perkebunannya perkebunan kayu ya teman-teman ya. Jadi kayak kayu mahoni gitu teman-teman, itu di sini gitu. Tapi ada sebuah makam. Makam ini belum lama, tapi katanya ini khusus buat keluarga. Jadi baru ada 1 makam yang dimakamkan di sini, karena pemakaman yang umum itu kayak sudah sangat sempit, sudah sangat sulit untuk di ini. Kalau ada pun harus digali. Nah, karena di sini itu mayoritas dikasih apa itu namanya ya kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa kan kijing gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya kasih ini ya, kayak rumah-rumahan gitu ya teman-teman. Dan ini mempersempit, jadi nggak bisa digali lagi gitu teman-teman. Sebenarnya nggak bagus sih, bagusnya kan harus saling berganti kayak gitu kan teman-teman. Dan ini kita akan coba melihat pemakamannya. Katanya itu pemakamannya itu dibikin sangat mewah teman-teman. Bangunannya pun sangat mewah. Jadi 1 makam ini kayak langsung dibikinkan rumahnya. Itu baru loh rumahnya. Terus juga ada kayak lampu-lampunya ya teman-teman. Ini hiasannya pun sangat bagus. Bahkan sampingnya dikasih kolam ikan. Nah, ini yang menjadi buat saya itu menjadi aneh gitu, kok pemakaman dibikin gitu. Emang saking kayanya atau gimana gitu teman-teman. Dan saya akan coba melihat ya. Kenapa saya datang malam hari, karena siapa tahu ada yang mau keluar ataupun penunggu makam itu keluar. Tapi kalau siang hari kan agak susah gitu teman-teman. Soalnya cahaya dari ultraviolet itu akan merusak, bukan sel ya, ini namanya kayak zat-zat goibnya itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Evi pernah kesini belum? Saya belum pernah, Ustaz. Wah, ini suasananya sih oke Mas Evi, nggak begitu menyeramkan. Ini kalau dipakai buat penelusuran Mas Evi ya, mungkin akan lebih ini Mas Evi, lebih asik. Iya, kalau di saya kayak terlalu ringan ini. Mas Evi hari ini bawa kris nggak? Saya lagi nggak bawa, Ustaz. Aduh, berarti Mas Evi sedang lemah ini ya. Iya, Ustaz. Yaudah, nanti saya kasih kesempatan besok atau kapan kesini lagi Mas Evi, bawa kris, penelusuran sendiri. Coba kalau nggak bawa kris udah kuat atau belum? Ya belum pernah coba sih, Ustaz. Kalau nggak bawa keris. Oh, ini nanti Mas Evi gini aja, saya kasih solusi. Mas Evi itu gunakan kris itu, tapi dimasukkan ke dalam jiwanya Mas Evi, di dalam tubuhnya Mas Evi gitu. Oh iya, Ustaz. Iya, nanti kalau memang Mas Evi berkenan bisa hubungi saya atau hubungi Om Jani, bisa membantu itu. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Evi. Kok kayak dengar suara tek 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 kayak gitu ya? Iya. Mas Evi dengar nggak? Kayak tik 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 kayak gitu. Assalamualaikum. Kok suaranya kencang ya? Tik 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 kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok dari sini ya? Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sini Mas Evi, buruan. Apa yang kamu lakukan? Kepala kamu sudah merah. Assalamualaikum. Maaf. Sudah berhenti. Siapa kamu? Kamu menggunakan ini buat apa? Gak bisa berhenti untuk mencabut dan memotong setiap helai rambut kamu yang tumbuh. Emangnya kenapa? Dan kenapa kamu di sini? Pakaian kamu itu bagus loh. Oh, kamu adalah. Lah, kenapa memang kalau tukang cukur kan nggak ada yang salah? Kenapa kamu kayak gini sendiri? Oh ya, maaf, boleh saya bertanya? Pemakaman di sini tuh yang mewah itu di mana ya? Oh, ke sana. Oh iya. Iya, nanti saya akan ke sana. Tapi mohon maaf, kenapa kamu di sini? Astagfirullah. Astagfirullah. Kamu serius? La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mas Evi, Iya, Mister. dia ini ternyata seorang tukang cukur ya. Ini ada sebuah gunting, ini saya nggak tahu gunting apa ya. Ada kayak gergaji gitu. Dan ini ada alat cukurnya juga kayak gini teman-teman. Ini hidup atau enggak saya nggak tahu. Hidup Mas Evi? Hidup, Mister, itu masih Oh iya, hidup ini. unduk itu kalau di sini, Mister. Unduk. Iya, kalau di Jawa. Oh, Kalau Indonesianya apa nggak tahu. jadi dia memotong sendiri rambutnya dan mencabutinya kayak gini sampai berdarah teman-teman. Oh, jadi terakhir kali kamu sebelum meninggal kayak gitu, dan kamu meninggal karena kamu kehabisan darah di kepalamu. Apa yang terjadi sebenarnya?
tukang cukur itu pekerjaan halal. Apakah kamu ada dosa yang lain? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu ikut siapa cara kayak gitu? Ikut siapa? Astagfirullah. Jadi teman-teman, ini saya jelaskan, dia ini sebenarnya tadinya itu dulunya sebelum jadi tukang cukur, dia ini orang yang miskin. Nah, ketika dia sangat miskin, dia itu sempat menjadi pengamen, teman-teman. Nah, ketika jadi pengamen, dia itu kayak diberikan selembar kain, tapi di situ ada tulisan, ya, ada tulisannya. Katanya, dia berkata tulisannya itu tulisan kejawen gitu, kayak Hono Coroko, tapi bukan yang Hono Coroko gitu, teman, tapi maksudnya yang tulisannya seperti itu. Dan orang yang memberikan itu berkata, simpanlah kertas ini, ya, bukan kertas, maaf, simpanlah kain ini dan masukkan sesuatu supaya kamu bisa jadi orang kaya. Lantas apa yang terjadi, teman-teman? Dia mencoba dikasih uang ya, ketika dia menaruh uang itu ya, yang 500 dikasih sama orang, tiba-tiba orang itu kembali lagi dan memberikan uang semua yang ada di dompetnya tanpa dia sadari, kayak memberikan lagi, dompetnya kosong, baru dia pergi. Nah, otak dia sangat cerdas, teman-teman. Dia nggak mau melakukan hal kayak gitu lagi. Nanti ketika orang itu sadar, bisa menuntut. Parahnya seperti itu, bisa menuntut. Dia otaknya cerdas, saya akui cerdas, ya. Makanya dia itu menggunakan trik tukang cukur untuk memperkaya dirinya. Ini karmanya dia seperti ini sebelum meninggal. Jadi yang dia lakukan itu adalah ketika dapat satu pelanggan ya, tukang cukur ya, seret itu sedang memotong rambut, dia ambil satu benang rambutnya, ditaruh di kain itu dan disimpan. Setiap pelanggan ambil lagi, simpan lagi. Makanya ketika dia membuka sebuah perusahaan, bukan perusahaan ya, kayak barbershop ya mungkin, itu pelanggannya setia semua, teman-teman. Antriannya sampai panjang sekali, bahkan dia memiliki karyawan. Dia berkata karyawannya dia itu di sebuah ruko saja nyampai 12, teman-teman. Rukomu berapa semuanya? Oh, ada 10. Oh, 10. Di mana saja? Oh, hanya yang di satu kota ini 10. Ada lagi kota tetangga lagi. Berapa? 5. Kenapa, Mas Evi? Kenapa? Kayak ada sesuatu tadi, Mister. Fokus, Mas Evi. Fokus ke sini dulu, Mas Evi. Stop berarti. Dan ini ya, teman-teman ya. Jadi dia menggunakan ritual pesugihan, pemikat kepada pelanggannya yang tadinya mungkin ketika potong rambut ya, pangkas rambut ya, itu biasanya ke tempat lain, tapi ini ke tempat ini ya. Bahkan dia tidak melayani hanya potong rambut, teman-teman, tapi kayak misalkan ada orang yang memang hobi smoothing ataupun hobi ngecat ya, itu sengaja diputus satu dan disimpan, nanti ditumpuk. Katanya itu dia berkata sudah sangat banyak ya, dari ribuan orang, makanya sangat laris ini. Astagfirullahaladzim. Ini baru pertama kali ya, teman-teman, saya melihat ada orang yang melakukan pesugihan seperti ini. Ini milik kamu, saya kembalikan. Ini juga. Nikmatin azab kamu.
Ya, jadi dia sebelum meninggal memang sudah ya kayak gini rambutnya. Jadi dia melakukannya itu tanpa sadar teman-teman ya, tanpa sadar hingga melukai rambutnya. Katanya yang dia rasakan benar tadi, sangat gatal, sangat gatal. Jadi kalau rambutnya dicucur kayak gini ataupun ditarik-tarik sampai habis rambutnya itu sangat enak, gatalnya sembuh gitu teman-teman. Makanya mungkin ini ya, dia melakukan pelanggaran ataupun di situ mungkin ada suatu ketentuan tapi dia itu melewati batas, ataukah memang hal itu yang menyebabkan dia seperti ini. Astagfirullah, saya kasihan sama kamu ya. Apa? Jangan bohong. Jadi kamu sampai sekaya itu. Mas Evi, Iya, Mister. ternyata makam yang kita tuju itu milik dia. Oh, seperti itu. Iya, makanya tadi kamu sekaya itu. Jadi dia sempat bicara waktu ini ya, waktu berbicara ngobrol sama teman, sama keluarganya juga ya. Kan kayak waktu itu pamer-pamer harta gitu ya. Dia kan banyak hartanya. Jadi dia berkata kayak gini, besok kalau saya meninggal, saya mau beli tanah sendiri. Terus saya pengen makam saya itu dibikin rumah, lalu kanan kiri itu ada kolam ikannya, biar saya itu di makam itu bisa melihat ikan-ikan gitu, nggak bosan di makam kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ini memang sudah menyalahi kodrat ini. Dari kekayaan itu dia menyalahi takdir ya. Bahkan ketika orang meninggal nggak akan pernah menikmati apa yang ada di dunia ini. Tidak akan pernah ada yang menikmati. Selain itu nggak ada yang pernah menikmati. Auzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Nggak ada yang pernah menikmati. Sekarang kamu menikmati nggak? Menikmati nggak? Kenapa kamu di sini tidak di makam kamu? Tadi kalau kamu muncul di makam kamu, saya malah lebih senang. Bisa bertanya, kamu menikmati ikan-ikan ini nggak? Gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kamu muslim? Oh, muslim. Baguslah kalau muslim. Ya, saya paling nanti cuman hanya membantu doa supaya diringankan sedikit ya. Karena kalau mau diringankan banyak, itu biasanya doanya itu tidak hanya satu orang, tapi dari jutaan orang. Ya contohnya mungkin kayak kamu wakaf tanah, wakaf musola, wakaf masjid, itu baru mungkin kamu akan benar-benar diringankan dosamu. Ya, saya doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah teman-teman. Dan ini pelajaran ya teman-teman ya buat kita. Mau bagaimanapun kita mencari kesuksesan, jangan dengan cara haram teman-teman. Karena jika kita menggunakan dengan cara haram, tentunya ya teman-teman ya, yang pertama, hasil sebanyak apapun tidak akan pernah berkah dan menjadi apa-apa ya. Hanya akan membuat diri kita makin terjerumus, makin sombong, makin segalanya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sesuatu hal yang memang selalu menjadi pembelajaran buat kita teman-teman. Mohon maaf ini teman-teman jatuh. Astagfirullah. Dan ini insya Allah saya akan melanjutkan, tapi saya harus membawa sesuatu dulu. Saya harus balik karena saya tahu dia itu seperti ini. Jadi akan saya bacakan
Yasin di tempatnya, dan kebetulan saya nggak membawa Yasinnya ya, buku Yasin. Jadi nanti saya dan Mas Evi akan membaca Yasin di dekat pemakaman tersebut ya. Ya, ini memang sedikit agak mitos kalau kita membaca di situ, tapi memang lebih ke menjernihkan tempat itu saja teman-teman ya. Karena Yasin itu banyak gunanya, apalagi ketika kita membaca Yasin sapu jagat ya. Kalian tahu nggak Yasin sapu jagat? Yasin sapu jagat itu adalah Yasin yang dibacakan sebanyak 41 kali. Tapi memang nggak semuanya 41 kali teman-teman. Ada ayat-ayat tertentu yang dibacakan selama 12 kali, ada yang 21 kali. Ya, itu namanya Yasin sapu jagat teman-teman. Dan ini saya akan kembali dulu membawa surat Yasin ke sini ya, kalau nggak buku Yasin kecil ataupun Quran untuk dibacakan di pemakaman tersebut, agar ya setidaknya saya bisa membantu umat muslim. Karena saya tahu dia itu muslim, jadi saya mencoba membantunya. Dan juga ini juga pengingat pengingat untuk saya ya, mudah-mudahan kebaikan saya ini juga ketika saya meninggal nanti ada orang yang enggak saya kenal juga mau membacakan Yasin untuk saya ataupun mengirimkan doa untuk saya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, makanya teman-teman, ketika kita berbuat baik memang tidak langsung dibalas oleh orang itu, tapi biasanya orang lain yang akan menggantinya. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini saya Mister akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.